Halo semuanya, kembali lagi di channel Zel ID bersama gue, Dinda. Hari ini gue bakal bahas laptop dari Dell, yaitu Dell Inspiron 3585. Laptop ini serbaguna yang cocok banget buat kebutuhan sehari-hari kalian. Laptop ini hadir dengan prosesor AMD Ryzen 5 2500U, grafis Radeon FX 8, RAM 4GB, HDD 1TB, dan layar 15,6 inci Full HD. Dell Inspiron 3585 ini juga punya desain yang cukup simple dan profesional, cocok banget buat kalian yang cari laptop multifungsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas detailnya di video ini. Tapi sebelum itu, pastikan kalian subscribe channel ini dan aktifkan lonceng biar kalian gak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, desain laptop ini menurut gue cukup elegan dengan bodi plastik berwarna hitam matte. Laptop ini terlihat simple tapi tetap profesional. Dimensinya yang besar dengan ukuran sekitar 380 x 258 mm dengan ketebalan 22,7 mm bikin laptop ini lebih cocok buat dipakai di meja kerja daripada dibawa bepergian tiap hari. Meskipun begitu, dengan berat sekitar 2,2 kg, laptop ini masih cukup nyaman untuk dibawa sesekali, apalagi kalau kalian sering kerja di coworking space atau kampus. Layar Dell Inspiron 3585 ini juga nggak kalah menarik. Dengan resolusi 1366x768 HD, layar ini memberikan tampilan yang tajam dan nyaman buat aktivitas kayak nonton film, editing foto, atau bahkan gaming ringan. Untuk ukuran 15,6 inci yang bikin pengalaman visual lebih lega dibanding laptop dengan layar yang lebih kecil. Sayangnya layar ini belum menggunakan panel IPS, jadi sudut pandangnya agak terbatas. Kalau kalian sering kerja di ruangan yang terang atau di luar ruangan, ada kemungkinan pantulan cahaya bakal sedikit mengganggu. Keyboardnya juga enak banget buat ngetik, jarak antar tombolnya juga pas, bikin pengalaman mengetik jadi nyaman tanpa terlalu banyak typo. Ditambah lagi, keyboard ini dilengkapi dengan numpad yang pastinya mempermudah kalau kalian sering kerja dengan angka. Sayangnya keyboard ini nggak dilengkapi backlight, jadi agak repot kalau kalian harus ngetik di tempat yang gelap. Touchpadnya juga cukup responsif, mendukung beberapa gestur kayak pinch to zoom dan scrolling dua jari, bikin navigasi jadi lebih mudah. Masuk ke bagian performa, laptop ini ditenagai dengan prosesor AMD Ryzen 5 2500U yang punya 4 core dan 8 thread. Prosesor ini cukup tangguh untuk menangani tugas-tugas harian kayak browsing, mengetik, streaming, atau kerja pakai Microsoft Office. Dibantu dengan grafis Radeon FX 8, laptop ini juga mampu menjalankan aplikasi editing ringan kayak Adobe Photoshop atau Canva. Tapi kalau kalian sering multitasking berat, RAM bawaan sebesar 4GB ini bakal jadi kendala. Gue saranin kalian upgrade ke 8GB atau bahkan 16GB biar lebih lancar, terutama buat aplikasi yang lebih demanding kayak Adobe Premiere Pro. Penyimpanan 1TB-nya juga jadi nilai plus buat kalian yang suka nyimpan banyak file, entah itu dokumen, kerja, film, atau aplikasi. Tapi karena ini masih pakai HDD, kecepatan baca tulisnya nggak secepat SSD. Kalau kalian merasa laptop ini lemot buat buka aplikasi atau booting, ganti HDD-nya ke SSD bakal jadi solusi yang terbaik. SSD ini nggak cuma bikin performa laptop lebih ngebut, tapi juga bikin pengalaman penggunaan jadi jauh lebih menyenangkan. Untuk gaming, Dell Inspiron 3585 ini bisa diandalkan buat game-game ringan kayak Valorant, Dota 2, atau Minecraft di pengaturan medium hingga high. Kalau kalian main game menengah kayak GTA 5, kalian masih bisa dapat frame rate yang reliable di pengaturan grafis yang rendah. Jadi laptop ini lebih cocok buat casual gaming daripada hardcore gaming. Daya tahan baterainya juga cukup standar dengan baterai 3 cell lithium ion. Laptop ini bisa bertahan sekitar 5-6 jam buat penggunaan ringan kayak browsing atau nonton film.
Tapi kalau kalian pakai buat gaming atau editing, baterainya bakal cepat habis, sekitar 2-3 jam aja. Untungnya, pengisian dayanya cukup cepat, jadi kalian nggak perlu terlalu lama buat sampai dayanya itu penuh. Di bagian konektivitas, laptop ini dilengkapi port yang cukup lengkap. Ada 2 USB 3.1, 1 USB 2.0, HDMI port, audio jack, dan SD card reader. Konektivitas nirkabelnya juga nggak kalah oke dengan dukungan WiFi dan Bluetooth 4.1 yang bikin koneksi internet dan perangkat eksternal tetap stabil. Untuk audio, Dell Inspiron 3585 ini punya speaker stereo yang posisinya ada di bawah bodi laptop. Dengan Realtek ALC3234 membuat suara yang dihasilkan udah enak banget buat aktivitas kayak nonton film atau denger musik. Tapi kalau volume dinaikkan terlalu tinggi, suaranya bisa agak pecah, terutama di bassnya. Kalau kalian pengen audio yang lebih imersif, gue saranin pakai headphone atau speaker eksternal. Selain fitur-fitur unggulannya, Dell Inspiron 3585 ini juga dilengkapi sistem operasi Windows 10 Home yang sudah terinstall secara bawaan. Hal ini menjadi keuntungan bagi kalian yang ingin langsung menggunakan laptop tanpa perlu repot menginstal secara manual. Windows 10 Home juga menawarkan fitur yang cukup lengkap untuk menunjang pekerjaan sehari-hari, mulai dari fitur multitasking yang lebih lancar hingga akses ke Microsoft Store untuk mengunduh berbagai aplikasi. Selain itu, dengan dukungan pembaruan sistem yang rutin, laptop ini tetap dapat digunakan dengan optimal dalam jangka waktu yang cukup lama. Meski secara keseluruhan desainnya terlihat sederhana, Dell Inspiron 3585 ini tetap mempertahankan build quality yang solid. Bahan plastik yang digunakan cukup kokoh, memberikan kesan durable yang tidak mudah rusak meskipun digunakan secara intens. Engsel layarnya juga cukup kuat, meminimalisir resiko kerusakan akibat buka tutup yang sering dilakukan. Hal ini menjadi nilai tambah terutama bagi pengguna yang mengutamakan daya tahan perangkat. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah manajemen panas pada laptop ini. Dengan spesifikasi yang cukup tinggi untuk laptop di kelasnya, Dell Inspiron 3585 ini bisa menghasilkan panas yang cukup terasa saat digunakan untuk tugas berat seperti editing video atau gaming dalam waktu lama. Area di sekitar keyboard dan bawah laptop bisa sedikit memanas, sehingga disarankan menggunakan cooling pad jika aktivitas berat dilakukan dalam durasi yang panjang. Beralih ke sektor multimedia, layar Full HD yang digunakan sangat mendukung aktivitas seperti streaming film atau belajar online. Resolusi layar ini membuat gambar terlihat tajam dan detail sehingga cocok bagi kalian yang sering bekerja dengan konten visual. Meski begitu, warna yang dihasilkan di layar ini mungkin kurang akurat untuk kebutuhan profesional di bidang desain. Jadi, jika kalian bekerja di bidang tersebut, menggunakan monitor eksternal dengan akurasi warna yang lebih baik bisa menjadi solusinya. Di sisi lain, upgrade laptop ini juga cukup fleksibel. Selain mengganti HDD dengan SSD, untuk performa lebih cepat kalian juga bisa meningkatkan kapasitas RAM hingga 16 GB. Proses upgrade-nya relatif mudah dilakukan sehingga kalian tidak perlu khawatir jika ingin menyesuaikan laptop ini dengan kebutuhan spesifikasi lainnya. Dengan kapasitas penyimpanan yang luas, kalian juga tidak perlu takut kehabisan ruang untuk menyimpan file-file besar. Sebagai perangkat untuk pengguna multitasking, laptop ini menawarkan keseimbangan yang baik antara performa dan efisiensi dayanya. Prosesor Ryzen 5 2500U dengan teknologi Turbo Boost yang mampu menangani beban kerja yang bervariasi, mulai dari tugas ringan hingga menengah. Hal ini membuat Dell Inspiron 3585 menjadi pilihan yang tepat untuk mahasiswa, pekerjaan kantoran, atau siapa saja yang membutuhkan laptop serbaguna dengan harga yang terjangkau. Oke, terakhir, Dell Inspiron 3585 ini adalah laptop yang menawarkan nilai terbaik di kelasnya. Meski memiliki beberapa kekurangan seperti performa audio yang standar dan keyboard tanpa backlight, fitur-fitur lain seperti prosesor bertenaga, grafis mumpuni, dan desain yang kokoh menjadi
bukan pilihan yang menarik. Jika kalian mencari laptop dengan performa yang stabil untuk kebutuhan harian, Dell Inspiron 3585 menjadi pilihan yang layak dipertimbangkan. Dell Inspiron 3585 ini menawarkan performa yang sepadan dengan harganya. Tapi kalau kalian pengen performa yang lebih optimal, pastikan buat upgrade RAM dan ganti HDD ke SSD. Overall, laptop ini bisa jadi pilihan yang tepat buat pelajar, mahasiswa, atau pekerja kantoran. Kalau kalian punya pengalaman pakai laptop ini, jangan lupa share di kolom komentar, like kalau kalian suka video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!